Terima kasih Anda kembali di kabar khusus TV One pemirsa. Sedang berlangsung hari ini sidang pemeriksaan sebanyak 13 saksi, namun diketahui ada sebanyak 9 saksi yang menghadiri sidang pada hari ini. Di antaranya adalah seperti tadi kita sama-sama saksikan, saksi pertama hari ini adalah Afung selaku dari pekerja di CCTV. Dan juga tadi ada 9 saksi lainnya seperti Seno Arianto, Afung, Ridwan Soplangit, Rifaizal Samuel, Ridwan Janari, Dimas Arki, Wirobi, Arsyad Dalva, Dirianto, Aris Yulianto, Radit Hernawa, dan juga Agus Saripah. Dan kita masih terhubung bersama dengan narasumber kami Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, tadi kita masih membahas mengenai dari antara atasan dan juga bawahan ini, Pak. Nah, sebetulnya pengawasan internal ini sendiri seperti apa sih, Pak? Melihat bahwa puluhan dari Polri ini terseret kode etik dan juga pidana. Ini apakah menjadi bukti bahwa lemahnya pengawasan di Polri tersendiri? Ya, itu bukti bahwa polisi masih lemah, memang ya. Cuman sistem pengawasan polisi itu sebetulnya sudah berlapis-lapis. Ya. Di dalam dunia kepolisian itu, di dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu, sistem pengawasan kepada anggota atau bawahan, itu yang nomor satu dilakukan oleh pengawasan lekat ya. Jadi pengawasan oleh atasannya sendiri langsung, ataupun atasan yang dalam arti pangkatnya lebih tinggi. Gitu. Itu mengawasi secara langsung dengan cara apabila ada yang salah menegur, dan kemudian apabila ada yang kurang jelas dikasih contoh berbuat. Itu lapis pertama. Yang kedua ada pengawasan dengan sistem pakai peraturan disiplin. Peraturan disiplin itu mengatur secara detail mengenai cara bertugas, cara melakukan tugas, disiplin waktu, disiplin tepat, disiplin ketepatan profesi dan sebagainya itu lapisan yang kedua. Dan apabila orang melanggar disiplin, maka dia ditindak dengan teguran yang paling ringan teguran, yang agak berat sedikit dia dengan membuat pernyataan atau saya lupa ya, terus kemudian atau kurungan, ditahan, tahanan ringan sampai tahanan berat. Itu kalau disiplin ranahnya gitu, dan ada mungkin tindakan administrasi. Nah, lapis yang ketiga adalah kode etik. Kode etik itu adalah aturan mengenai perilaku polisi. Di situ ada 4 perilaku itu. Perilaku dalam hubungannya dengan ketatanegaraan, contohnya itu misalnya anggota polisi harus patuh taat pada Pancasila, Tribrata, pokoknya pedoman hidup, pedoman karya itu di dalam dalam etika kenegaraan. Tidak boleh ikut-ikut di dalam aliran yang anti Pancasila contohnya gitu. Nah, kemudian etika kelembagaan. Di situ kelembagaan itu mengatur mengenai perilaku yang khusus berlaku di dalam polisi. Yaitu aturan bahwa di dalam tugas kepolisian maka yang nomor 1 polisi itu harus taat pada hukum misalnya. Gitu. Dua, memperhatikan hierarki. Yang ketiga, sebagai atasan harus memberikan contoh kepada anggotanya, menyelesaikan permasalahan anggotanya, contohnya kayak gitu. Sedangkan bawahan harus menghormati hierarki, kemudian melaksanakan perintah atasan apabila masih dalam batas-batas kewenangan, batas-batas kedinasan, dan dia boleh menolak perintah-perintah yang bertentangan dengan hukum, agama, atau susila. Kalau kemudian etika di dalam pribadi itu ya, dia tidak boleh hedonis, berhura-hura, berglamor, kemudian arogan kepada masyarakat, gitu. Kemudian untuk pribadi ya, harus tidak jujur, berwibawa, dapat dipercaya, itu ada. Kemudian yang terakhir etika masyarakat. Anggota polisi itu harus berbuat baik pada lingkungannya, membimbing, melindungi, kemudian memberi contoh yang baik
aturannya kayak gitu itu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah aturan pidana. Karena polisi itu tunduk pada hukum pidana umum. Jadi kalau ada polisi yang melanggar hukum, maka dia akan diproses mulai proses hukum. Gitu. Nah, itu teorinya. Teorinya kan udah lengkap itu ya. Tapi dalam prakteknya, ya, dalam prakteknya satu tadi fungsi pengawasan melekat atasan dan bawahan itu ya. Itu kan ada, tetapi jarang diterapkan karena sekarang ini banyak polisi ya atasan sungkan untuk menegur anggotanya yang kurang baik. Kenapa jadi sungkan? Nah, karena atasannya itu juga kurang baik juga kan gitu. Nah, itu akibatnya fungsi pengawasan lekat itu kadang-kadang kurang berfungsi apabila atasannya juga kurang baik. Nah, kemudian fungsi untuk penegakan disiplin. Disiplin itu kan dilakukan oleh provos ya, diperiksa, misalkan apel, misalkan pakai baju dinas nggak benar, itu ditegur. Kemudian kalau misalkan dinas tidak masuk berapa hari, itu kemudian dihukum berapa hari, itu kurungan atau tahanan dan sebagainya. Itu hukum disiplin. Salah kehilangan senjata, kemudian salah menggunakan senjata, tidak membersihkan senjata, itu masuk disiplin lah. Gitu. Itu diterapkan baik secara rutin maupun sampai pakai sidang disiplin kalau pelanggaran berat. Nah, cuman prosesnya kadang-kadang itu disiplin itu yang mudah adalah kalau teguran ringan itu cepat. Tapi kalau sampai hukuman berat itu pakai sidang disiplin, pakai apa? Siapa yang menyidangkan, ada yang yang seperti sebagai pendakwa ya istilahnya, saya lupa istilahnya itu. Terus kemudian ada pembelanya itu gitu. Nah, terus yang ketiga adalah kode etik. Kode etik. Ya, itu kode etik itu tadi aturan yang tadi itu ada ancaman hukumannya. Cuman di kode etik itu beda dengan seperti pidana. Kalau orang membunuh hukumannya 10 tahun, kalau di kode etik enggak. Hanya bunyinya itu cuman yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan. Dan yang tidak boleh dikerjakan. Dan kemudian ancaman hukuman itu bisa mulai dari ringan, mengaku jelek, dianggap tercela, sampai kurungan, sampai PTDH. Demosi sampai PTDH. Baik, Pak Arianto, itu tadi pengawasan-pengawasan yang harusnya dilakukan oleh dari pihak Polri. Tapi sebetulnya apa langkah yang bisa diambil nanti ke depannya oleh bawahan jika nantinya menerima arahan dari atasan yang mungkin tidak seperlunya atau sepantasnya untuk dilakukan oleh bawahan, seperti bahkan yang berujung dengan tindakan pidana begitu ya. Dan haruskah ada peraturan baru yang harus diterbitkan ataupun apakah harus ada tim khusus untuk bisa menghindari kejadian serupa nanti ke depannya, Pak? Itu ya, di dalam aturan etika ada kok. Seorang bawahan yang apabila mengetahui atasannya itu melanggar, memberikan arahan nggak benar, dia boleh melaporkan pada atasan itu. Sudah ada anunya. Itu jadi dia boleh dia karena terpaksa ya dia menolak. Tapi kalau kemudian karena terpaksa nggak bisa menolak, ya dia laporkan kepada atasannya yang pimpinannya itu. Sudah ada anunya. Cuman mekanisme ini jarang sekali dilakukan di lapangan gitu. Ya, jadi supaya tidak sampai terjadi terulang, bawahan harus melakukan harus melaksanakan apa perintah atasan. Ya menurut saya itu tadi disosialisasikan ya. Disosialisasikan kepada anggota bawahan bahwa mereka boleh menentang atasan. Mereka boleh melaporkan atasan yang berbuat curang. Pada masa lalu nggak boleh itu, kayak gitu tuh. Nah, boleh. Jadi kemudian, iya, ini sebagai contoh kemarin itu ada pimpinan yang bikin video. Ini Pak Kapolres saya begini-begini nih. Itu boleh saja itu dilakukan. Boleh dilakukan. Memang atasannya kurang baik, dilaporkan kepada pimpinannya. Nah sekarang karena kalau dilaporkan pakai surat susah, pakai medsos itu
itu jadi agak nggak bagus karena apa? Jadi kan membuka aib polisi seakan-akan gitu. Tapi pada dasarnya ada hak dari bawahan untuk melaporkan kurang baik pimpinan yang berbuat curang itu ada apa aturannya itu. Cuman itu kan belum tersosialisasikan. Makanya kalau untuk ke depan ini Pak Kapolri mudah-mudahan ya segera mengeluarkan ini apa semacam telegram apa-apa penegasan. Karena kalau kode etik itu sudah lengkap aturannya. Cuman penerapannya saja yang lambat. Contoh ya, misalkan kode etik itu, kalau pelanggaran kode etik yang berat itu kan harus pakai sidang kode etik. Pakai sidang kode etik ya. Kode etik itu kalau pakai teorinya itu membuat komisi etik, pengakuan persidangan, pakai ini memakan waktu sampai sebulan lebih itu untuk melakukan persidangan. Nah, kemarin sudah dikasih contoh langkah yang terbaik. Kasusnya Pak Sambo ini kan dilakukan sidang kode etik cepat 1 hari selesai langsung diputus. Nah, contohnya seperti itu. Ini salah satu langkah yang bisa ditempuh oleh Polri supaya ke depan ini pelanggaran kode etik itu bisa banyak tertindak dengan cara simpel dan memberikan efek deteren kepada oknum polisi yang lain yang kurang baik gitu. Karena kalau sistem penghubungan cepat kayak gini ini sangat penting untuk meredam supaya tidak sampai polisi tetap diwarai dengan polisi yang buruk terus gitu. Nah, Baik. kemudian yang kedua mungkin juga kalau setiap pelanggaran yang sudah ditindak diumumkan supaya rakyat tahu bahwa ini sudah ditindak gitu. Dan rakyat diimbau kalau ada polisi yang kurang baik tolong laporkan dan langsung ditindaklanjuti. Itu langkah-langkah itu sudah ditempuh sekarang ya. Cuman mudah-mudahan itu nggak konsisten gitu ya. Jadi sehingga polisi ke depannya ada perubahan yang signifikan. Tapi ya kalau yang terakhir saya ingin menyarankan ya, selama ini kan banyak pelanggaran polisi yang parah tapi tidak terdetek di luar karena tidak tertangani oleh polisi sendiri. Itu akibat daripada polisi ini tidak ada lembaga yang mengawasi. Sehingga kecurangan-kecurangan polisi yang sangat terpuruk itu kebanyakan terlindungi. Polisi akan membuka kan malu, aib. Akhirnya apa? Ya itu banyak sekali kejadian tindakan buruk yang tidak tertangani. Nah, hasilnya sekarang bisa kelihatan. Orang yang sampai pangkat jenderal pun ternyata ada yang berperilaku buruk gitu. Itu akibat daripada kejahatan-kejahatan atau pelanggaran yang lalu tidak dikoreksi. Iya. Nah, supaya ini tidak terulang, ya mestinya adalah lembaga pengawasan yang lebih kuat yang bisa mengkoreksi pelanggaran-pelanggaran polisi. Misalkan pelanggaran polisi yang kolusi dengan perjudian, dengan narkoba, itu ada pihak luar yang nindak. Bukan hanya ditindak hanya pakai aturan pidana, cuman pidana kebanyakan gitu. Yang dikenakan kan cuma 1 orang dikorbankan. Iya. Tapi tidak sampai yang tinggi. Nah, ini kebetulannya kemarin Pak Teddy itu terjadi karena apa? Setelah kasus Sambo ini kan, kemudian begitu ada kejadian gitu, walaupun jenderal tetap ditindak. Itu Baik. konsekuensi daripada tindakan polisi. Ya. Ini langkah baik menurut saya untuk beri ke depan. Kayak gitu polanya mestinya. Baik, terima kasih. Supaya polisi itu bisa lebih baik. Ya, baik, terima kasih Pak Arianto atas tadi masukan-masukan yang tentunya semoga ini bisa menjadi catatan khusus bagi Polri juga mengenai tadi yang sudah disampaikan, seperti salah satunya yang terakhir ini adalah lembaga pengawasan yang memiliki mungkin power yang lebih kuat begitu ya Pak ya. Dan berikutnya kita akan masih terus menggali lebih dalam mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yosua khususnya untuk anggota Polri yang menjadi terseret nama-namanya akibat kasus ini. Selengkapnya sesaat lagi bersama rekan kami Vena Kintan.